Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar nih saudari Adristi? Alhamdulillah, tapi rada-rada sakit tenggorokan. Nah, memang musim-musimnya hujan nggak jadi gitu ya, jadi peralihan antara cuaca itu memang sangat mengganggu ya. Oke, kali ini kita bahas chapter 15 nih. Ini chapter terakhir kita di materi Terakhir SPM. nih. Iya, Wah, berakhir kita pembahasan podcast kita di sistem pengendalian manajemen kali ini ya. Dan materi kita yang terakhir ini tentang manajemen control project atau eh, pengendalian manajemen pada proyek gitu ya. Masalah proyek-proyek nih. Tentunya itu kayak nggak asing lagi ya tentang manajemen kontrol atau pengendalian manajemen ini. Nah, tapi dengan ada tambahan project di belakangnya nih, nah ini menjadi pembahasan baru buat kita nih. Terutama di akuntansi kalau untuk bahas manajemen kontrol kayaknya udah sangat sering terdengar ya. Sering banget kayak gitu. Tiap pertemuan pasti itu ada tentang manajemen kontrol nih. Sebelum eh, karena ini pertemuan terakhir ya. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Devi Ayuandira dengan NPMC 1C02005 dan rekan saya. Adristia Fula Utami dengan NPM C1C020100. Oke, semangat nih dengan pertemuan terakhir kita di SPM nih. Di awal tadi udah disinggung banget ya tentang manajemen kontrol. Nah, sekarang tentang project nih. Ah, saya nih yang deg-degan nih. Ya, karena saya kayaknya yang pertama nih mau tanya-tanya sama Devi. Oh, gitu. Eh, ternyata deg-degan saya ini berujung saya yang ditanya duluan ya. Eh, Mungkin boleh Oke, nih, boleh. langsung saya tanya. Udah siap? Boleh, 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 boleh. Wah, siap banget ya. Insya Allah. Oke, mungkin pertanyaan pertama nih mengenai makna proyek dalam manajemen kontrol ini seperti apa nih? Oke, jadi sudah biasa ya. Tadi udah disinggung juga di awal untuk sistem pengendalian ini, eh, manajemen kontrol ini udah sering banget ya didengar. Nah, tapi untuk makna proyek dalam manajemen kontrol ini seperti apa itu biasanya sebuah proyek ini adalah sekumpulan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai hasil akhir tertentu yang memiliki arti yang cukup penting bagi kepentingan pihak manajemen proyek. Nah, bisa dalam bentuk proyek konstruksi, pembuatan suatu produk besar yang unik, kemudian juga ada pengaturan peluangan pabrik yang mengembangkan produk baru, kemudian juga ada kegiatan konsultasi, kemudian ada akuisisi juga terdapat di dalamnya, dan yang terakhir itu ada investasi, tuntutan hukum, retru, rekrutisasi finance, yang dimana kegiatan riset ini mengembangkan pengembangan-pengembangan dan instansi sistem informasi yang uh, dan lebih banyak yang lainnya ya seperti itu. Oke. Mungkin bagaimana sih karakteristik dari proyek yang membuat pengendalian manajemen ini untuk proyek yang berbeda dengan pengendalian manajemen kegiatan lainnya? Nah, untuk karakteristiknya ini ada banyak ya, ada kalau nggak salah sembilanan kayak gitu ya. Nah, ini dijelasin secara singkat aja nih. Yang pertama itu ada sasaran tunggal, yang dimana sebuah proyek biasanya mempunyai sasaran tunggal operasi rutin, mempunyai sebuah tujuan sebagai tambahan selain mengawasi pekerjaan sehari-hari manajer, kemudian juga sebuah tanggung jawab pada organisasi yang telah melakukan kegiatan rutin harus mengawasi pekerjaan harian dan membuat keputusan yang mempengaruhi operasi di masa depan. Yang kedua itu ada struktur organisasi, yang dimana dalam hal organisasi proyek ini bertumbuh tindih pada organisasi operasional, operasional sistem pengendalian manajemen ini. Nah, ini juga bertumpang tindih dengan sistem pengendalian manajemen operasional. Nah, masalah ini terdapat dalam organisasi yang rutin sehubungan dengan memuaskan harus dibina antara organisasi proyek dan organisasi yang rutin. Nah, kemudian yang ketiga itu ada fokus dan
fokus pada proyek. Yang dimana ini ada pengendalian atas proyek, di mana tujuannya adalah menghasilkan produk yang memuaskan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dan juga pada tingkat pada uh, pada tingkat biaya yang optimum. Sebaiknya mengendalikan manajemen daripada organisasi rutin yang difokuskan. Yang keempat ada perluasan trade-off, yang dimana proyek biasanya melibatkan trade-off ini antara ruang lingkup. Jadi jadwal dan biaya dapat dikurangi dengan mengurangi ruang lingkup. Suatu proyek jadi terjadwal dan dapat dipersingkat dengan menimbulkan biayanya lembur trade-off ini yang serupa kemudian juga terjadi dalam organisasi rutin, tetapi juga mereka bukan merupakan kegiatan sehari-hari, namun dalam organisasi semacam ini. Yang kelima, itu ada standar yang kurang andal, yang dimana standar yang digunakan cenderung kurang dapat diandalkan pada proyek jika dibandingkan dengan organisasi rutin. Nah, meskipun spesifikasi dari suatu proyek dan metode pelaksanaan yang dapat sama dengan proyek yang lainnya, rancangan proyek secara harfiahnya hanya dapat disinggung satu kali. Bagaimanapun standar proyek aktivitas yang respektif pada pengembangan dari pengambilan pengalaman masa lalu dari analisis teknisnya. Yang keenam yaitu adanya sering terjadinya perubahan dalam perencanaan. Ya, biasa terjadi ya itu di lapangan. Nah, jadi rencana proyek ini cenderung sering berubah secara drastis. Kondisi lingkungan yang tidak terduga dalam proyek konstruksi atau pengungkapan fakta yang tidak diperkirakan sebelumnya selama pelaksanaan konsultasi dapat mempengaruhi kepada perubahan rencana. Yang ketujuh ada ritme yang berbeda. Nah, irama dari proyek berbeda ini dengan operasi rutin biasanya kebanyakan proyek dimulai dari kecil, meningkatnya pencapaian aktivitas puncaknya, dan kemudian menurunkan dengan semakin dekatnya penyelesaian hingga akhirnya yang harus dilakukan hanyalah pembesaran. Sedangkan aktivitas rutin cenderung beroperasi pada tingkat aktivitas yang sama selama waktu yang cukup lama. Yang kedelapan itu ada pengaruh lingkungan yang lebih besar, yang dimana suatu proyek ini cenderung dipengaruhi oleh lingkungan internal jika dibandingkan dengan operasi yang terdapat di dalam pabrik. Kegiatan produksi berlangsung dalam pabrik yang diinginkan, dan atapnya melindungi mereka dari pengaruh lingkungan. Yang kesembilan dan yang terakhir ini adalah pengecualian, yang dimana perbedaan tidak terlalu jelas di antara keduanya, namun ada perbedaan yang terhadap bagaimana pengelolaan karyawan dan jenis kerjanya, seperti itu. Banyak juga ya karakteristiknya. Mungkin selanjutnya ini mengenai apa saja sih jenis-jenis dari manajemen proyek ini? Oke, untuk jenisnya juga ada banyak nih. Ada apa nih? Ingat saya ada 7 kalau nggak salah. Yang pertama itu ada proyek konstruksi, yang dimana contohnya itu berupa gedung-gedung, pembangunan, jembatan, dan jalan raya. Kemudian ada manufacturing industri project yang biasanya berupa kegiatan merancang proyek sehingga terbuatnya suatu hasil atau produk. Yang ketiga itu ada proyek pengembangan produk baru, yang dimana ini merupakan gabungan dari proyek peneliti dan pengembangan dengan proyek yang padat modal. Yang keempat ada proyek infrastruktur, yang dimana ini menyediakan kebutuhan masyarakat luas dalam
hal prasarana transportasi, kemudian ada waduk, kemudian ada pembangkit listrik, kemudian ada instansi telekomunikasi dan ada juga penyediaan sumber daya air minum. Yang kelima itu adalah research development project, yang dimana ini dapat kita sebut suatu penelitian dan pengembangan hingga terjadinya suatu hasil dan mempunyai tujuan untuk meningkatkan perbaikan pelayanan produk, kemudian juga metode tertentu. Yang keenam itu adalah produk pelayanan manajemen, yang dimana ini sangat berkaitan erat dengan fasilitas non-fisik atau jasa dari perusahaan. Misalnya pengembangan sistem informasi perusahaan, kemudian ada peningkatan produktivitas dari karyawan, kemudian juga termasuk di dalamnya itu adalah manajemen proyek itu sendiri. Dan yang terakhir itu adalah capital intensive project, yang dimana bentuk proyek dengan skala modal besar. Nah, ini contohnya tuh seperti pembelian dan pengadaan suatu barang. Kemudian juga ada pembebasan tanah dan pembangunan suatu fasilitas produksi seperti itu. Oke, banyak juga ya jenis-jenisnya. Nah, setahu saya tuh ada hubungan kontraktual bentuk pengaturan kontrak mempunyai dampak penting pada pengendalian. Nah, bisa dijelaskan nggak sih apa itu apa hubungan kontraktual, kemudian apa saja bentuk kontrak dan perbandingan jenis kontrak tersebut? Oke, jadi hubungan kontraktual itu jika di proyek itu dilaksanakan oleh kontraktor luar, maka tingkat pengendalian proyeknya akan bertambah, sehingga sebagian tambahan dari kepala pengendalian yang dilaksanakan oleh kontraktor yang mengadakan pekerjaan itu. Nah, organisasi yang sponsor juga bertanggung jawab untuk melakukan pengendaliannya sendiri. Kontraktor ini juga dapat membawa sistem pengendaliannya sendiri ke dalam proyek, dan sistem ini memungkinkan harus disesuaikan dengan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh sponsor. Hal ini bukan berarti karena duplikasi sistem, ini hanya saja sistem sponsor hendaknya menggunakan data dari sistem proyek. Nah, ini juga bentuk dari pengaturan kontrak mempunyai dampak penting ya pada pengendalian. Nah, di sini kontrak ini memiliki dua jenis, uh, yaitu ada harga tetap dan ada harga pengganti biaya dengan variasi yang berbeda. Nah, untuk kontrak harga ini tetap untuk harga tetap, kontraktor ini setuju untuk menyelesaikan pekerjaannya yang telah ditentukan pada jangka waktu tertentu dengan harga tertentu juga. Nah, biasanya ini ada benda atau penalti ya jika pekerjaan itu tidak sesuai dengan spesifikasi atau jadwal yang telah ditentukan, itu tidak terpenuhi. Nah, jadi dalam kontak harga tetap ini sponsor juga bertanggung jawab untuk mengaudit mutu dari pekerjaan yang untuk memastikan bahwa itu telah dikerjakan sesuai dengan spesifikasi. Nah, untuk yang kontrak pengganti biaya sponsor ini juga disetujui untuk membayar biaya yang wajar ditambah dengan laba. Yang dimana dalam kontrak seperti ini, sponsor bertanggung jawab untuk mengendalikan biaya. Oleh karenanya itu memerlukan sistem pengendalian manajemen dan operasional pengendalian yang terkait dengan dapat digantikan dengan sistem dan juga personel yang digunakan kontraktor dengan harga tetap. Nah, kontrak ini juga digunakan jika cangkupan, kemudian ada jadwal dan juga biaya proyek yang tidak dapat dihitung secara meyakinkan di muka. Dan untuk perbandingannya nih, dalam perbandingan jenis kontrak dengan harga untuk kontrak harga tetap ditawar atau diusulkan oleh kontraktor untuk sampai pada harga ini. Nah, kontraktor ini juga kompeten memasukkan penyisihan untuk kejadian yang tidak terduga, dan besarannya penyisihan ini tuh bervariasi pada tingkat ketidakpastiannya. Nah, jadi jika proyek yang dapat dihadapi pada keadaan
yang tidak tertentu ini menyisakan cadangan yang tidak terduga itu lumayan besar ya, dan juga sponsor pada akhirnya dapat membantu membayar lebih banyak seperti itu. Ya mungkin cukup sih pertanyaan dari saya. Mungkin ganti. Panjang juga ya. Iya. Agak berbelit juga nih tentang manajemen proyek, karena sebelum-sebelumnya kita cuma bahas pengendalian manajemen aja, tidak ada proyek-proyeknya nih. Oke, karena dari tadi sudah saya yang menjawab pertanyaan, giliran saudari Adristi nih saya ingin bertanya. Boleh. Boleh langsung kan nih? Boleh, langsung aja. Oke, jadi kayak gimana sih pengendalian mutu di manajemen proyek ini seperti apa sih? Oke, kita bisa golongkan menjadi 4 nih. Untuk yang pertama yaitu meletakkan dasar filosofi dan mutu proyek. Nah, pada umumnya di perusahaan-perusahaan besar memiliki buku atau dokumen yang berisi pedoman besar, filosofi, dan kebijakan mutu yang harus diikuti selama menjalankan operasi atau proses produksinya. Nah, yang kedua itu memberikan keputusan strategis mengenai hubungan antara mutu dan jadwal pada proyek yang saling tarik-menarik. Nah, yang terdiri dari jadwal, mutu, dan biaya. Nah, pimpinan perusahaan harus menggaris bobot mutu relatif terhadap biaya dan jadwal proyek. Nah, keputusan ini akan menjadi pegangan pengelolaan sepanjang siklus proyek ini. Nah, yang ketiga yaitu membuat program penjamin atau pengendalian mutu proyek atau dikenal dengan QA atau QC, yaitu program yang dimaksud adalah penjabaran pedoman dari filosofi yang tersebut pada butir A yang seperti saya jelaskan tadi, tetapi disesuaikan dengan keperluan proyek yang spesifik dan tidak bertentangan dengan program mutu perusahaan secara keseluruhan. Nah, yang terakhir yaitu implementasi program QA atau KISI ini. Nah, setelah program QA atau KISI ini selesai disusun, implementasi program dilaksanakan sepanjang siklus proyek agar diperoleh hasil yang efektif. Perlu diselesaikan terlebih dahulu langkah-langkah persiapan seperti melatih personil, menyusun organisasi, dan menyebarluaskan arti dan maksud program dari QA atau KISI ini kepada semua pihak yang berkepentingan begitu. Oke, lumayan menguras otak juga ya ternyata. Nah, biasanya nih di dalam manajemen pengendalian ini biasanya ada faktor penghambat ya. Nah, di uh, manajemen proyek ini ada juga faktor-faktor yang menghambat nggak sih? Kalau ada, apa aja nih faktor-faktor yang dapat menghambat pengendalian proyek ini? Oke, untuk faktor-faktor pengendalian proyek ini tentunya ada sih penghambatnya. Nah, faktor-faktor ini bisa kita golongkan jadi 3 nih. Yang pertama itu kesulitan koordinasi dan komunikasi pada proyek dengan ukuran dan kompleksitas yang sama besar, yang melibatkan banyak organisasi ditambah lagi banyaknya kegiatan yang saling terkait. Nah, maka akan ditimbul masalah kesulitan koordinasi dan komunikasi. Nah, kesulitan yang sama bisa juga timbul karena kerumitan pendefisian struktur organisasi proyek yang dibuat oleh perencana. Nah, yang kedua itu faktor tenaga kerja. Nah, biasanya pengawas atau inspektur yang kurang ahli di bidangnya akan kurang berpengalaman dapat menyebabkan pengendalian proyek menjadi tidak efektif dan kurang akurat. Nah, yang terakhir yaitu faktor sistem pengendalian, penerimaan sistem informasi, dan pengawasan yang terlalu formal dengan mengabaikan hubungan kemanusiaan, maka biasanya akan timbul kelakuan dan keterpaksaan. Oleh karena itu, perlu juga diterapkan cara-cara tertentu untuk mendapatkan informasi secara tidak resmi, misalnya ketika makan bersama, saling mengunjungi, terus bisa dengan komunikasi lewat telepon dan lain sebagainya, gitu. Oke, ternyata ada juga nih faktor penghambatnya ya. Saya pikir nggak ada. Oke,
Masuk pertanyaan selanjutnya nih. Apa aja sih langkah-langkah dalam pengendalian dari proyek ini? Oke, untuk langkah-langkah dalam pengendalian proyek ini, yang pertama yaitu menentukan standar informasi. Nah, misalnya spesifikasi teknis, terus biaya yang dianggarkan, lalu jadwal atau kebutuhan sumber dayanya. Nah, yang kedua itu langkah selanjutnya membandingkan performa aktual dengan performa standar. Dan yang terakhir, langkah terakhir yaitu melakukan tindakan koreksi terhadap penyebab terjadinya perbedaan performa formasi dari aktual terhadap formasi standarnya gitu. Oke, ada 3 ya. Nah, mau nanya gini. Ini pertanyaan terakhir nih dari saya. Hmm. Eh, ada tahapan-tahapan ya tentunya dalam manajemen proyek ini. Nah, apa aja sih tahapan dalam manajemen proyek ini? Oke, untuk tahapan-tahapannya ini kita bisa bagi menjadi 6 tahapan. Untuk yang pertama itu project definition. Nah, pendefinisian proyek ini yaitu dengan mendefinisikan tujuan proyek lain, proyek dan faktor yang menjadi pertimbangan agar proyek yang dilakukan dapat berhasil dengan fasilitas yang dikehendaki. Nah, yang kedua itu tahapan kedua itu project initiation, yaitu inisiatisasi proyek yang merupakan perencanaan awal terhadap sumber daya yang akan digunakan sebelum suatu proyek dimulai. Nah, tahap yang ketiga yaitu project planning. Nah, perencanaan proyek ini merupakan penguraian dengan jelas bagaimana suatu proyek harus dikerjakan. Nah, pada project planning ini akan terlihat jelas betapa penting waktu, biaya, dan ruang lingkup dari suatu proyek tersebut. Nah, tahapan keempat yaitu project execution, yaitu pelaksanaan proyek. Nah, di mana melaksanakan pekerjaan agar proyek yang diinginkan dapat berhasil dan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, tahap kelima yaitu project monitoring dan kontrol. Nah, pemantauan dan pengendalian proyek ini merupakan pengambilan langkah-langkah yang dibutuhkan sehingga mengoperasikan proyek berjalan dengan lancar. Nah, yang terakhir yaitu project closure. Nah, penutupan proyek ini merupakan seperti menerima hasil akhir dari proyek dan menghentikan seluruh pemakaian sumber daya yang digunakan sebelumnya begitu. Karena saya sudah bicara ya, kalau ini ada pertanyaan terakhir saya. Jadi telah mungkin itu saja ya pertanyaan dari saya. Mungkin ada penambahan pertanyaan dari saudari Adris sih. Mungkin cukup ya. Oke, karena tadi udah di-spill di awal, karena ini adalah materi terakhir kita di sistem pengendalian manajemen ini. Nggak terasa ya, dari awal kita bikin podcast sampai udah chapter 15, dari awal sampai akhir. Terima kasih atas pengalaman dan pembelajaran barunya di setiap podcast yang sudah berjalan. Semoga bermanfaat ilmunya. Eh, Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.